Sering melihat ustadz dan pendakwah yang dalam pengajiannya itu bukannya fokus membahas tentang Islam, tapi justru malah membahas agama lain, membicarakan agama lain, tapi dengan cara yang merendahkan gitu loh. Dan ini bisa merendahkan agama lain tersebut gitu loh. Ini modelnya bisa bermacam-macam. Misalnya membicarakan agama lain, misalnya Kristen ya, dengan prasangka dan kebodohan gitu, ignorance gitu. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gula di channel TV Laskar Kristus ini. Pada video kali ini saya akan menampilkan satu cuplikan video bagi kita mengenai seorang ustadz yang memberikan sebuah pemahaman bahwa sebenarnya banyak dari para ustadz yang ketika ceramah membahas agama lain, menjelekkan agama lain, dan di sini tanda kutip adalah orang-orang Kristen atau agama Kristen. Di mana teman-teman sekalian, di situ dia singgung Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Somad, dan juga Ustadz Rizik Syihab dan para mu'alaf ya. Ya, jadi bisa teman-teman nanti pahami, tonton sampai selesai supaya tidak gagal paham. Di mana satu yang saya tertarik dari pembahasannya bahwa satu ayat di dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa kamu tidak boleh menjelekkan sesembahan agama lain atau kepercayaan agama lain. Karena nantinya agamamu dan Tuhanmu akan dijelekkan juga. Kurang lebih seperti itu narasinya teman-teman sekalian. Nah, seperti apa videonya? Saya langsung saja mengajak kita untuk mendengarkan berikut ini. Sering melihat ustadz dan pendakwah yang dalam pengajiannya itu bukannya fokus membahas tentang Islam, tapi justru malah membahas agama lain, membicarakan agama lain, tapi dengan cara yang merendahkan gitu loh. Dan ini bisa merendahkan agama lain tersebut gitu loh. Ini modelnya bisa bermacam-macam. Misalnya membicarakan agama lain, misalnya Kristen ya, dengan prasangka dan kebodohan gitu, ignorance gitu. Seperti yang dilakukan oleh Ustadz Adi Hidayat ketika dia bilang bahwa orang Katolik itu ke gereja hari Minggu karena menyembah Santo Domingos gitu. Bisa juga dalam bentuk merendahkannya, dalam bentuk menghina agama lain tersebut, agama Kristen gitu ya. Ini seperti dilakukan Ustadz Abdul Somad yang bilang bahwa di salib itu ada, di balik salib itu ada jin kafir. Atau merendahkan dengan cara menjadikan agama lain sebagai bahan tertawaan, seperti yang dilakukan oleh Rizik Syihab yang bilang bahwa ya Yesus itu siapa bidannya gitu. Juga yang banyak sekali terjadi sekarang itu mu'alaf, orang baru masuk Islam terus didaulat menjadi ustadz dan atau ustadzah gitu, dan mendapat mimbar untuk bicara di pengajian untuk jelek-jelekin agama mantannya, agama dia sebelumnya gitu. Gejala ini menjadi ironis karena di sisi lain kalau ada pengikut agama lain merendahkan Islam, entah itu melecehkan Nabi Muhammad atau menyatakan sesuatu yang dianggap menghina ya, itu langsung wah kemarahan luar biasa, langsung protes, maki-maki dan kemarahan di banyak tempat gitu. Jadi ini sesuatu yang menjadi gejala kehidupan beragama belakangan ini. Nah, untuk menyikapi persoalan tadi, saya kira kita perlu melihat masalahnya dari sudut pandang Islam, dari sudut pandang Al-Quran terutama. Bagaimana sih sebenarnya sikap orang Islam yang merendahkan agama lain itu menurut Al-Quran? Nah, saya ingin mengutip sebuah ayat yang menurut saya secara eksplisit membahas soal ini, yaitu Al-An'am 108. Dan ayat ini bunyinya adalah sebuah seruan untuk tidak melakukan maki-maki atau merendahkan agama lain, sesembahan agama lain, karena dengan begitu maka itu mendorong pengikut agama lain melakukan hal yang sama, memaki-maki Tuhan Islam gitu, memaki-maki Allah gitu. Jadi intinya kalau tidak mau agama Islam itu dimaki-maki,
tidak mau agama Islam dilecehkan, jangan memaki-maki Tuhan agama lain, jangan melecehkan keyakinan agama lain. Itu pesan dari Al-An'am 108 tadi. Ayat Al-An'am 108 itu menjadi penting sekali dan perlu kita dalami apa sebenarnya kandungan maknanya. Dan cara terbaiknya adalah dengan melihat penjelasan dalam tafsir ya, tafsirnya. Dan saya ingin mengutip sebuah tafsir dari Imam Al-Qurtubi, seorang ulama Andalusia abad 13 ya. Jadi Al-Qurtubi menyatakan begini, pernyataan firman Allah, wala tasubul ladzina yad'una min dunillah, jangan memaki-maki sesembahan selain Allah, itu adalah sebuah larangan, nahyun. Dan Allah melarang umat Islam memaki-maki sesembahan agama lain karena kalau misalnya, dan ini alasan menurut saya menarik ya, kalau misalnya itu dilakukan, maka yang akan muncul adalah Allah akan dimaki-maki oleh mereka gitu. Jadi ini alasan utama yang dinyatakan di situ. Oke, teman-teman sekalian, itulah cuplikan video dari seorang ustadz yang tentu saja sangat adem ya. Kalau semua ustadz seperti ini, teman-teman sekalian, amanlah NKRI ya. Tidak ada kandrun-kandrun yang mengharam-haramkan sesembahan agama lain ya. Seperti yang dilakukan oleh ustadz-ustadz yang disebutkannya, yaitu Ustadz Abdul Somad, ada Ustadz Adi Hidayat, dan Rizik Syihab, kemudian para mu'alaf lainnya. Teman-teman, benar memang apa disampaikannya, ada banyak sekali para mu'alaf yang disulap langsung jadi ustadz. Banyak para mu'alaf, belum lama saja mu'alaf tahu 1, 2, 3 saja tentang bahasa Arab, langsung dikasih panggung, mimbar untuk ceramah, dan isi ceramahnya adalah menjelekkan agama sebelumnya, yaitu agama Kristen, dan itu real terjadi di Republik Indonesia. Nah, teman-teman sekalian, kiranya dengan adanya video ustadz yang menegur, juga yang mengedukasi dengan mengutip satu ayat Al-Quran tadi di Al-An'am 108 ya, untuk tidak boleh memaki atau menjelekkan atau menghina sesembahan agama lain. Itu sangat dilarang, tapi justru mereka tidak melakukan itu. Juga mereka langgar lagi, teman-teman sekalian, tentang anjuran daripada kitab suci mereka yang mengatakan bahwa agamamu, agamamu, agamaku, agamaku, tidak ada paksaan di dalam Islam. Jadi sebenarnya kalau mereka mengimani hal ini dan juga menerapkannya dalam kehidupan mereka sehari-hari, tentu mereka tidak sibuk mengganggu kekristenan, tidak sibuk membahas Alkitab, tidak sibuk membahas tentang sejarah kekristenan, tapi fokus terhadap kitab sucinya dan agamanya. Nah, teman-teman, kalau kita lihat bahwa mereka selalu memfitnah, memframing bahwa orang-orang Kristenlah yang menyerangnya. Tidak akan senang orang Yahudi dan orang Nasrani sampai kamu mengikuti agama mereka. Jadi mereka membangun narasi-narasi yang tidak pernah dipikirkan oleh orang-orang Kristen itu sendiri. Karena orang-orang Kristen tidak pernah sibuk untuk mengurusi Islam. Kami sibuk mengurus oknum-oknum yang memutarbalikkan ayat-ayat kitab suci, yang membaca Alkitab, mempelesetkannya, menafsirkannya semaunya, mencocomologinya dengan nabinya. Contohnya Ulangan 18 ayat 18 ditentukan, dicomot, dicocokkan kepada kelahiran daripada Nabi Muhammad. Kemudian tentang Roh Kudus, lalu dicocokkanlah itu tentang Roh kebenaran, itu dicocokkan dengan Muhammad. Kemudian ada Al-Hammadu, Ahmadu, ya di dalam Alkitab katanya yang merujuk kepada Muhammad. Padahal di dalam Alkitab sendiri tidak pernah membahas Islam. Di dalam Alkitab sendiri tidak pernah membahas tentang Allahnya orang Arab atau orang Muslim saat ini. Tidak pernah, teman-teman sekalian. Karena Allah yang kita sembah di dalam Alkitab namanya Yahweh. Dan Allah yang kita sembah di dalam Alkitab, Allah yang telah menjadi manusia. Jadi tidak ada hubungannya dengan Allah SWT.
Tetapi teman-teman, mereka membangun narasi ini bahwa orang-orang Kristenlah yang mengganggu mereka. Orang-orang Kristenlah yang menyerang mereka. Padahal 6 abad setelah kekristenan ada, kitab suci Kristen sudah ada, muncullah Islam mengganggu agama Kristen. Kemudian tentang Taurat, para nabi diklaim sebagai Muslim semua. Macam-macam teman-teman sekalian yang mereka lakukan. Tetapi pada kenyataannya nanti mereka menuduh kekristenan. Mereka memutarbalikkan fakta ini. Bahkan seperti saya bahas tadi pagi, teman-teman ya, mereka katakan bahwasanya Alkitab melakukan plagiat terhadap Al-Quran. Orang-orang Kristen melakukan plagiat terhadap orang-orang Islam. Padahal sejarah tidak bisa dibohongi bahwa duluanlah kekristenan. Alkitab lebih dulu daripada Al-Quran. Jadi bagaimana mungkin yang sudah lama ada mengutip atau menyalin atau mengcopy paste agama yang baru muncul di abad ke-7. Jadi ini tidak masuk logika teman-teman sekalian. Ini gunakan ini. Jadi tidak akan mungkin orang-orang Kristen mengganggu Islam. Tidak akan mungkin orang Kristen mengganggu Al-Quran. Tapi apa yang menyebabkan kami kemudian membahas umat Muslim, para ustadz, dan juga Al-Quran? Karena dari kalian sendiri yang lebih dulu menyerang kekristenan. Membahas tentang Tuhan kami Yesus Kristus secara salah. Kalian menuduh kami sebagai Nasrani. Padahal kami bukan Nasrani, kami seorang Kristen, pengikut Tuhan Yesus Kristus. Kalian menuduh kami bahwa kami mentuhankan manusia, kami punya 3 Tuhan. Padahal semua itu dusta, fitnah. Maka kami membahas kalian. Kami jadinya meluruskan. Tidak berniat sama sekali untuk menjelek-jelekan Islam, tidak. Tapi oknum-oknum yang membahas kekristenan itulah yang kami lawan, yang kami bahas. Karena kami yang dituduh. Kami menggunakan hak jawab untuk menjawabnya. Jadi terima kasih teman-teman sekalian. Di akhir video saya mau sampaikan bahwa jangan tinggalkan Tuhan Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Ketika Anda tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, pastinya akan binasa. Karena tidak ada keselamatan di luar Tuhan Yesus. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Kiranya video kali ini boleh memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Salam.